Caraku menemukan dirimu. Pembalasan Cinta Sang Gadis. Bab 001. 1. Sebagai pembayar kekalahan. Malam itu, Cakra pulang. Sedari keluar dari dalam mobil, langkah pria berusia 24 tahun itu sudah begitu cepat. Setengah berlari ia masuk ke dalam rumah, dan langsung mengarah ke sebuah kamar yang berada di bagian belakang lantai pertama deretan kamar pelayan. Brak! Cakra membuka salah satu pintu kamar dengan kasar. La masuk dan langsung mencengkram erat tangan Ruby yang terkesiap akan kedatangannya. Kak, Cakra. Ruby terkejut. La berusaha menarik tangannya dari cengkraman tangan Cakra. Ada apa? Sudah jangan banyak tanya. Ikut aku. Sekarang. Cakra menarik paksa Ruby. Menyeretnya keluar dari dalam kamar dan ingin membawanya untuk masuk ke dalam mobilnya. Kak, tunggu, Kak. Lepas. Kakak mau membawaku kemana? Aku tidak mau ikut. Ruby berusaha keras melepaskan diri. Penciumannya bisa merasakan aroma alkohol yang menguar dari pakaian Cakra. Kakaknya mabuk, batin Ruby waspada. Gadis itu merasakan jika Cakra akan melakukan hal yang buruk terhadapnya. Apa ia akan disiksa lagi? Tapi kesalahan apa yang sudah ia lakukan? Ruby menahan kuat langkahnya, berusaha menghentikan apa yang ingin Cakra lakukan. La tidak ingin ikut kemanapun Cakra membawanya. Namun, tarikan Cakra yang merupakan seorang laki-laki begitu kuat, kalah dengan pertahanan Ruby. Tubuhnya tetap terseret dan ia terus memohon agar Cakra tidak membawanya. Kak Cakra, mau kemana kau membawa Ruby? Rahel, tolong aku. Kak Cakra sepertinya sedang mabuk, di sela langkah Cakra menarik ia, Ruby berusaha meminta tolong pada Rahel yang baru saja turun dari lantai atas. Di belakang adik tirinya itu juga ada mominya Sinta Sehan. Mom, tolong Ruby Mom. Kak Cakra ingin membawa Ruby. Rahel dan Sinta menatap heran pada Cakra, seakan menunggu jawaban dari pria itu. Apa yang sebenarnya ingin Cakra lakukan pada Ruby? Aku hanya membawanya sebentar. Kali ini dia bisa berguna untukku. Hanya itu jawaban yang Cakra berikan pada Momi dan adiknya. La kembali menyeret Ruby yang masih terus dengan usaha penolakannya terhadap keinginan Cakra. Cakra menarik tangan Ruby dengan kasar, memaksanya untuk mengikuti. Ruby berusaha melepaskan diri, tapi Cakra terlalu kuat. Tolong lepaskan aku, Kak. Aku tidak ingin ikut. Ruby sudah terisak kecil. Merasakan sakit, tak hanya di pergelangan tangannya, tapi juga pada setiap perlakuan kasar yang ia dapatkan dari sang kakak. Ini bukan pertama kalinya Cakra berbuat demikian. Cakra mudah dan ringan tangan pada Ruby. Cakra bahkan terbiasa. 2. Membentak adiknya itu, jika tengah memberikan perintah ataupun membutuhkan bantuan Ruby. Cakra terus menyeret Ruby hingga mereka mencapai mobil yang terparkir di depan rumah. Ruby berusaha melawan, tapi Cakra dengan mudah mengangkatnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Diam. Kau tidak punya hak untuk menolak. Aku adalah kakakmu. Cakra membentak, selalu menekankan bahwa ia adalah kakak Ruby. Ruby harus menuruti semua perintahnya. 1. Setelah Ruby berhasil dimasukkan ke dalam mobil, Cakra segera mengunci pintu dan menyalakan mesin kendaraannya, sementara Ruby terus berusaha melawan, tapi sia-sia. Mobil sudah melaju meninggalkan rumah. 2. Ruby merasa marah sekaligus tak berdaya untuk melawan paksaan kakaknya. La hanya bisa menangis dengan gumaman kecil agar Cakra membebaskannya. Sampai saat mobil Cakra berhenti di depan sebuah klub. Pria itu kembali menyeret Ruby dengan kasar. La membawa paksa Ruby masuk ke tempat hiburan malam itu. Cakra menuju ke salah satu ruangan VIP tempat ia dan teman-temannya berkumpul. Mendapati dirinya dibawa ke sebuah klub, Ruby semakin ketakutan.
La terus memohon kepada kakaknya agar melepaskannya juga mengurungkan apapun niat buruk Cakra yang ingin dilakukan terhadapnya. Akan tetapi, teriakan bahkan tangis memohonnya diabaikan oleh Cakra. Ruby terkesiap saat kakaknya membawa ia masuk ke sebuah ruangan yang sudah begitu ramai dengaran para laki-laki. Ruby menatap semua pria yang terlihat terkejut dan sebagian tertawa menyambut kedatangan Cakra. Ruby mengenal beberapa di antara mereka yang merupakan teman-teman kakaknya Cakra. Wah, kau benar-benar membawa adikmu, Cakra. Aku pasti akan menepati kata-kata yang sudah aku janjikan. Jawab Cakra tegas. Mereka yang bukan bagian dari teman-teman Cakra itu seketika tergelak tertawa bersamaan mendengar ucapan Cakra. Cakra, kau tidak serius ingin memberikan Ruby pada mereka, kan? Ini hanya permainan. Kau jangan gila. Kevin mendekati temannya itu. La menatap prihatin pada Ruby yang berusaha melepaskan cengkraman tangan Cakra dengan menangis. Haha, temanmu itu sudah kalah, Kevin. Dia sendiri yang menawarkan kesepakatan untuk memberikan adiknya pada Emer. Tapi, bukankah yang diinginkan Emer adiknya Rahel? Sela pria lain yang merupakan teman dari lawan taruhan Cakra. Dia juga adikku. Cakra menarik kuat Ruby dan melemparkan adiknya itu pada pria-pria yang ada di hadapannya. Aku membayar kekalahanku dengannya. Katakan itu pada Emer. 4. Dek. Ruby tersentak dengan ucapan Cakra. 3. Mata basah gadis itu terbelalak, terbuka lebar menatap Cakra dengan luapan emosi kemarahan, terkejut, dan juga syok. Kak, apa yang kau katakan? Tidak mungkin. Aku tidak mau. Jangan jadikan aku bahan taruhan. Cakra hanya tersenyum sinis, tidak peduli dengan reaksi Ruby. Kau tidak berhak menolak. Setidaknya kau berguna untuk memuaskan nafsu mereka. Tidak hanya menjadi beban keluarga. Dasar anak penyakitan. Ucap Cakra dingin. Duar. Ruby merasa seperti dihantam petir. Dunia di sekelilingnya seketika runtuh, hancur berkeping tanpa ampun. Kakaknya sendiri menjadikan dirinya sebagai bahan taruhan. Menyerahkan adiknya sendiri tanpa hati nurani. Apakah ini semacam hukuman yang biasa Ruby dapatkan? Tapi hukuman menjikan apa ini? Apakah ini akhir dari segalanya? Ruby merasa jijik, marah, sekaligus sedih tidak percaya bahwa kakaknya bisa tega melakukan hal seperti ini padanya. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku, Kak. Air mata Ruby mengalir deras, tubuhnya yang ditahan dua orang pria itu bergetar ketakutan. Namun, Cakra abai. La segera berlalu dari sana setelah menyerahkan Ruby sebagai pembayar kekalahannya. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, Kak. Ruby berteriak. Kemarahan dan kekecewaan tercermin jelas dari mata basahnya yang melihat Cakra pergi begitu saja meninggalkan dirinya. Kau memang iblis. Teriak Ruby kencang. La begitu hancur. Ruby terus berteriak penuh emosi, seolah-olah dia berusaha melawan nasib yang selalu saja ditentukan untuknya. Ruby merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri, seperti terseret ke dalam jurang keputusasaan tanpa harapan untuk bisa keluar. Taruh episode pertama dulu, dah mendesak kali Ruby dalam kepala autor minta dikeluarkan. Lanjut lagi garap Nathan Elvan. 4. 2. Gadis penyakitan. Ingin rasanya tak percaya, tapi inilah realita. Ruby kembali dikorbankan. Lagi, untuk kesekian kalinya, dan ini lebih keji dari semua perlakuan semena-mena yang pernah Ruby terima dari keluarganya. 1. La dijadikan penebus kekalahan oleh kakaknya sendiri. Ruby terisak. Teriakan marah serta kekecewaannya tak memiliki arti lenyap begitu saja ditelan hembusan malam seiring kepergian Cakra yang benar-benar meninggalkannya. Dunia seorang Ruby Charlene telah berhenti berputar. Kini, ia dibawa masuk ke dalam sebuah kamar dan dikunci. Biarkan dia di sana. Kita tunggu Emer datang.
Aku kira Cakra hanya memiliki Rahel sebagai adiknya, ternyata dia masih memiliki adik lain yang jauh lebih cantik, suara lain menimpali. Kita lihat saja, apa Emer akan menerimanya. Aku yakin Emer akan langsung menyukainya, jawabnya dengan tertawa. Ruby bisa mendengar suara-suara para pria itu dari balik pintu yang sudah dikunci. Netranya yang menatap lurus kian memerah menahan tangis dan amarah. Tangannya mengepal kuat. Jadi yang mereka inginkan sebenarnya adalah Rahel. Tapi kenapa dirinya yang diberikan Kak Cakra? 2. Senyum pahit terukir di bibir Ruby. Air matanya kembali menetes. Meratapi nasibnya yang tidak pernah dicintai bahkan kini harga dirinya dikorbankan setidak bernilai itu dirinya di mata keluarganya sendiri. Kenapa? Kenapa harus aku, Kak? Isak Ruby. Seakan masih bisa melontarkan protesnya pada Caka. Mereka menginginkan Rahel. Bukan aku. Tapi kau malah memberikanku. Kau selalu tidak adil padaku. Parau sudah suaranya. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya pada dirinya. Ruby menghapus kasar air mata saat pintu kamar terbuka. Seseorang masuk dan mereka saling menatap. Emer yang baru datang terdiam tanpa suara. Sempat terkejut saat melihat sosok yang ada di dalam kamar ternyata bukanlah seseorang yang ia harapkan. Kau adiknya Cakra? Tanya Emer, suaranya tegas dan dingin, mata tajamnya menembus jiwa, sementara wajah tampan dengan rahang yang kuat membuatnya terlihat seperti patung hidup. Bukan, jawab Ruby lekas. Sebisa mungkin ia menyembunyikan getar takut di balik suaranya saat menerima tatapan Emer. Cakra sudah menipumu. Adiknya adalah Rahel. Aku bukan adiknya. Lebih tegas lagi Ruby mengatakannya. Selain berharap pria yang ada di hadapannya bisa terpengaruh dan membatalkan semua niat buruknya, kata-kata Ruby juga seakan menggambarkan kemarahannya saat ini Cakra bukan lagi kakaknya. Melepas blazer yang menjadi outer kaos putih yang ia kenakan, Emer dengan santainya mendekati Ruby. Pria itu memperhatikan Ruby intens. Wajah sembab, mata merah dan bengkak, serta bibir yang juga ikut memerah, tapi tetap. 5. Terlihat memiliki daya tarik yang kuat. Emer tersenyum kecil. Ruby tidak terlalu buruk, pikirnya. La mendorong tubuh gadis itu hingga terjerembab ke atas ranjang dan Emer langsung mengukungnya. Aku pasti akan mengurus Cakra sialan itu nanti, karena berani menipuku. Saat ini aku menginginkanmu. Emer mencium Ruby. La juga langsung mencengkram erat tangan Ruby yang berontak memukulinya. La memangut paksa bibir lembut itu, menyusuri leher jenjang Ruby dan meninggalkan jejaknya di sana. Ruby menangis, tubuhnya bergetar hebat di bawah paksaan yang terus Emer lakukan. Menjikan. Batin Ruby terisak dan berteriak. Air matanya mengalir deras. La frustasi dan putus asa. Tunggu. Parau Ruby. Suaranya tercekat di tenggorokan. Tunggu. Apa lagi? Emer akhirnya menghentikan aksinya. La menatap tajam Ruby yang menangis di bawah kungkungannya. Cakra sudah memberikanmu padaku. Kau milikku sekarang. Jadi sia-sia saja kau berontak ataupun menolak. Ruby mengangguk. La menghentikan isakannya dan menatap Eme. Biarkan aku bersiap. Ini pertama kalinya untukku. Netra Emer melebar, terkejut dengan ucapan Ruby. Aku hanya perlu mandi. Sejenak Emer tampak berpikir, sebelum akhirnya beranjak turun dari atas tubuh Ruby. La juga yang menarik gadis itu untuk bangun, dan menggerakkan kepalanya mengizinkan Ruby untuk mandi. Tunggulah, kata Ruby sebelum ia beranjak masuk ke dalam kamar mandi. Emer hanya diam, ia duduk di tepi ranjang menunggu Ruby yang mempersiapkan diri untuk ia tiduri. Sementara itu di dalam kamar mandi, Ruby benar-benar membersihkan dirinya. Tanpa melepaskan pakaiannya, gadis itu terduduk di bawah derasnya shower dingin yang mengguyur seluruh tubuhnya.
Menjikan isaknya dengan tangan yang mengusap bibir serta lehernya yang sempat dicumbu Emer. Ruby terus melakukannya, ia menggosok kuat tubuhnya, lehernya bahkan semakin memerah karena perbuatannya itu. Shower mengalir begitu deras, mampu menyamarkan banyaknya air mata yang Ruby tumpahkan. Dinginnya menusuk kulit, membuatnya mulai menggigil, tapi Ruby tidak peduli. La membiarkan air itu terus-menerus menghantam dirinya, bahkan saat Emer memanggilnya pun Ruby hanya diam, mengabaikannya. Hingga beberapa saat berlalu, Ruby akhirnya mengakhiri pembersihan dirinya. Dengan hanya menggunakan batrobe putih, gadis itu keluar. "Kenapa lama sekali? Kau tidur di dalam sana?" tanya Emer tajam, karena Ruby terlalu lama berada di dalam kamar mandi. Ruby tak menjawab, ia berlalu melewati Emer begitu saja dan berdiri di tepi ranjang. "Kau bisa memulainya," ucap Ruby. La siap menghadapi takdirnya. Emer bisa melihat perbedaan dari wajah Ruby. Wanita itu terlihat pucat, sorot matanya tak lagi berpendar. Namun, Emer tetap maju. La tetap menginginkan Ruby. Ruby membiarkan apapun yang ingin Emer lakukan. Gemuruh di hatinya terus meningkat, tapi ia tak lagi menangis. Wajahnya yang pucat kian memutih, benaknya terus berharap bahwa kekurangannya bisa membuatnya bebas dan Emer tidak lagi menginginkannya. "Hasim!" bersin Ruby menghentikan cumbuan Emer. "Hasim! Hasim!" Ruby mengusap hidungnya yang mengeluarkan cairan. La akhirnya flu dan bersin-bersin. Entah kenapa kali ini Ruby bahagia akan kedatangan penyakitnya. 5. "Hasim! Hasim!" bersin Ruby tak berhenti, bahkan mengenai wajah Emer. Pria itu dengan kasar menjauh dari Ruby dan mengusap wajahnya. "Kau bervirus?" tanya Emer tajam. Ruby mengangguk, ia meraih tali batrobe saat ingin membuang ingus dari hidungnya. La melakukan itu semua di bawah sorot mata tajamnya Emer. Begitu banyak. Menjikan sekali. Batin Emer beranjak semakin jauh dari Ruby. "Dasar gadis penyakitan. Sialan kau, Cakra." Umpat Emer kesal pada Cakra yang memberikan padanya gadis penyakitan. "Aku tidak apa-apa. Aku masih bisa melayanimu." "Hasim! Hasim!" Ruby kembali mengeluarkan cairan dari hidungnya, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. 6. Membuat Emer semakin jek. La tidak ingin menyentuh Ruby. 1. "Menjauh dariku. Kau membawa virus." Emer langsung meraih blazernya dan keluar dari dalam kamar dengan membanting pintu. 2. 7. 3. Ruby pergi dengan membawa duri. Ruby bergegas turun dari ranjang setelah kepergian Emer. La kembali masuk ke dalam kamar mandi dan memakai pakaiannya meski masih basah. La harus segera meninggalkan klub, sebelum Emer berubah pikiran atau hal buruk lainnya bisa saja menimpanya. Keluar dari dalam kamar, Ruby langsung menuju pintu klub, tapi di tengah langkahnya, ia melihat Emer yang sedang duduk bersama teman-temannya di salah satu meja. Dek! Jantung Ruby serasa ingin lepas ketika mata tajam itu menguncinya. Tapi Ruby tetap meneruskan langkah dengan membuang pandangan berpura-pura tidak melihat Emer. "Kau yakin melepaskannya, Emer? Dia sangat cantik. Kalau untukku saja, bagaimana?" tanya teman Emer yang memang sedari awal melihat Ruby sudah terpesona dengan kecantikan wajah gadis itu. Teman-teman Emer begitu terkejut saat mengetahui Emer tidak jadi menyentuh Ruby. Karena Ruby memiliki rupa yang begitu cantik, mereka yakin Emer akan langsung tertarik. Tapi nyatanya, pria itu melepaskan Ruby begitu saja. Dia gadis penyakitan. Bahkan di tubuhnya banyak terdapat krusta koreng. "Kau mau tertular? Aku akan memberi pelajaran pada Cakra, karena sudah berani menipuku," ucap Emer tegas, netra tajamnya masih memperhatikan kepergian Ruby. La lekas meraih gelas minumnya dan langsung menegaknya. Teman-teman Emer kompak mengangguk. Mereka membiarkan Ruby keluar dari klub, karena percaya dengan perkataan Emer.
Ruby masih bisa mendengar semua ucapan Emer tentangnya, tapi ia sama sekali tidak peduli. Terserah Emer ingin menyebutnya gadis penyakitan ataupun lebih buruk dari itu. Ruby hanya ingin bebas, ia tidak ingin membayar kekalahan Cakra dengan tubuhnya. Air mata Ruby kembali menetes. Cakra sungguh tega mengorbankannya. Ruby memeluk erat tubuhnya yang semakin dingin diterpa angin malam. Bersin serta flu ia usap sekedarnya dengan ujung lengan pakaiannya. Ruby terlihat begitu kacau, juga menyedihkan. Dalam keadaan yang memperhatikan itu, Ruby memutuskan untuk langsung pulang ke rumahnya. Perbuatan Cakra sudah sangat keterlaluan. Ruby akan mengatakan ini pada Momi dan juga dadinya. Ruby berencana mengadu. Memasuki rumah melalui pintu samping, langkah Ruby semakin gemetar karena sudah menahan dinginnya angin malam. Wajahnya yang merah dan bengkak karena menangis membuatnya terlihat seperti telah kehilangan harapan, tapi ia akan tetap mengadukan perbuatan Cakra pada kedua orang tua mereka. Ruby berharap bisa mendapatkan pelukan dari mominya dan pembelaan dari dadinya. 1. Tapi yang Ruby dapatkan bukanlah pelukan hangat ataupun pembelaan. Yang ia dengar adalah percakapan yang membuatnya merasa seperti disambar petir. Aku sudah memutuskan. Ruby akan dijodohkan dengan Tuan Harrison, pria kaya raya dan berpengaruh. Suara Daddy. 8. Ruby Roger Sanders terdengar. 2. Ruby mematung di balik tembok pembatas antar ruang tamu. Tubuhnya yang menggigil kini seakan mati rasa seiring suara-suara yang terus ia dengar. Tapi, bagaimana jika Ruby tidak setuju, Dad? Sinta Sehan Momi Ruby bertanya pada suaminya. La tampak khawatir Ruby akan menolak, mengingat usia Tuan Harrison yang sudah sangat tua. Ruby tidak akan membantah ucapanku. Ini adalah keputusan yang terbaik untuk keluarga kita. Tuan Harrison adalah pria kaya raya dan berpengaruh. Ruby akan hidup dengan baik di sampingnya, jawab Roger dengan nada yang tidak bisa dibantah. Ruby merasa seperti dipukul keras. La tidak percaya bahwa Roger bisa membuat keputusan seperti itu tanpa mempertimbangkan perasaannya. La merasa seperti tidak dihargai dan tidak dicintai. Ruby ingin maju, ia tidak terima dan akan menolak perjodohan itu. Tapi kedatangan kakaknya Cakra mengurungkan niatnya, dan juga pertanyaan yang Rahel lontarkan pada Cakra. Kau meninggalkan Ruby, Kak? Tanya Rahel menyambut kedatangan Cakra yang baru saja kembali. La menuruni anak tangga dan lekas bergabung di ruang keluarga duduk manis di samping Sinta. Kemana kau membawa Ruby? Aku kalah taruhan. Aku serahkan dia sebagai pembayarnya, Dad. Apa? Suara keras Roger terdengar. La sudah menatap putra pertamanya dengan kilatan amarah. Namun, sang istri Sinta dengan lekas mengusap pelan lengan suaminya. Dad, jangan marah pada Cakra. Kau tidak dengar. Dia sudah membawa Ruby dan memberikan anak itu pada temannya. Bagaimana janjiku dengan Tuan Harrison? Tanya Roger. 2. Siapa Tuan Harrison? Cakra melempar pertanyaan pada kedua orang tuanya. Roger yang tengah menahan amarah itu duduk kembali dengan menghempaskan diri. La minta Sinta untuk menjelaskan siapa Tuan Harrison pada Cakra. Ternyata begitu. Bagus juga rencana Daddy. Dia jadi lebih berguna untuk keluarga ini, jika menikah dengan pria tua yang kaya raya. Daddy tenang saja, Ruby tetap bisa menikah dengan Tuan Harrison, ia pasti pulang setelah ia melayani Emer. Emer. Tercengang Rahel mendengar ucapan kakaknya yang setengah mabuk itu. Rahel mengenal Emer, kakak tingkatnya yang merupakan putra seorang konglomerat. Salah satu pewaris perusahaan besar Rihat Holdings. Namun, Cakra tidak mengetahui siapa Emer sebenarnya. Mereka hanya saling mengenal karena menjadi salah satu pelanggan klub malam yang sama. 9. Rahel tampak protes pada kakaknya saat mengetahui kemana Cakra sudah menyerahkan Ruby. Keduanya berdebat dan membuat Roger serta Sinta pusing.
Hentikan pertengkaran kalian. Kau harus memastikan Ruby pulang, Cakra. Tekan Roger pada putra pertamanya. Dan kau, Rahel. Daddy juga akan menjodohkanmu dengan salah satu putra penguasa. Rahel tentu terkejut mendengar perkataan Roger. La langsung menolak keras keputusan dadinya. Ila tidak ingin bernasib sama seperti Ruby yang dijodohkan dengan pria tua. Daddy tidak mungkin menjodohkanmu dengan pria sembarangan. Daddy ingin kau menikah dengan salah satu putra Tuan Regan. Daddy sudah bicara dengannya. Senyum puas terukir di wajah Roger. Membayangkan dua perjodohan putrinya yang ia rencanakan terjadi, maka bisa dipastikan, tak hanya harta yang akan semakin berlimpah, tapi juga namanya yang akan semakin besar. Tuan Regan, pemilik Rihat Holdings, Dat. Roger memberikan anggukan pada putrinya. Oh. Melihat hal itu sontak saja Rahel bersorak riang. Ia mendapatkan kabar yang begitu mengejutkan sekaligus membuat hatinya senang. La tentu saja tidak akan menolak. Tapi Daddy belum tahu, putra Tuan Regan yang mana yang akan bertunangan denganmu. Roger mengusap sayang kepala Rahel yang kini sudah berpindah duduk di sampingnya dan langsung memeluknya. Rahel tersenyum dengan mata terpejam. La membayangkan wajah Emer yang begitu tampan, berharap pria itu yang akan bertunangan dengannya. Tapi meskipun bukan Emer yang akan bersamanya, Rahel tidak keberatan jika harus bertunangan dengan saudara Emer yang lainnya. Keempatnya tampak bahagia ketika membahas dua perjodohan yang terdengar begitu luar biasa. Tak menyadari bahwa ada hati yang kini begitu hancur dan terluka saat mendengar semuanya dan juga melihat kehangatan mereka. Di balik dinding, Ruby menahan isakan, air matanya mengalir deras seperti sungai. Tangannya mengepal erat. Perasaan sedih, kecewa, serta amarah serasa ingin meledak dari hatinya saat ini, tapi Ruby menahannya. Bagai sebuah pion, hidupnya diatur dan dikendalikan sesuka hati. La tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Sesuatu yang dingin dan keras mulai muncul di hati Ruby. Kelemahan dan ketidakberdayaannya selama ini seakan menyala. La merasa muak saat terus menjadi korban lemah dan tak berdaya. Aku tidak akan membiarkannya, gumam Ruby pelan. Namun, begitu menekan. Tidak akan aku biarkan. Kalian terus mengorbankanku. Kemarahan dan kecewa yang terus dirasakan Ruby perlahan-lahan berubah menjadi dendam yang membara. La langsung berbalik dan memilih pergi meninggalkan rumah keluarga Sanders. Keinginan kalian tidak akan pernah terjadi. Tidak akan aku biarkan. Ruby pergi detik itu juga. La memutuskan meninggalkan rumah serta keluarga yang selama ini terus saja. 10. Menancapkan duri di hatinya. 11. 4. Rencana perjodohan. Hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya, tanpa membawa apapun. Ruby pergi dengan membawa duri yang menancap di hatinya. Malam itu, sepanjang jalan ia menggigil. Ruby tak memiliki tujuan, ia tidak memiliki keluarga selain orang tua dan dua saudaranya. Tapi tekad Ruby sudah bulat. Meski kini dia sendiri, ia tetap meninggalkan keluarga tiran itu. Hatinya sudah sakit, dan tak ingin lagi hidupnya terus-menerus disetir sesuka hati. Dapat bebas dari cengkraman Emer saja Ruby sudah begitu bersyukur. Dan ia tidak akan membiarkan dirinya kembali mendapatkan perbuatan yang akan menginjak-injak harga dirinya. Terutama perjodohan yang dadinya rencanakan. Dingin. Gumamnya bergetar. Ruby mengusap wajahnya, ia bisa merasakan hembusan napasnya yang mulai panas. Ruby mulai demam. Aku harus kemana? Lirihnya putus asa tak memiliki tujuan. Malam kian larut, di salah satu halte bus yang sunyi itu Ruby duduk dengan menekuk kaki yang ia peluk dengan erat. La menangis tanpa suara. Ingin rasanya berteriak, mempertanyakan kenapa takdir hidupnya seperti ini. Orang tuanya tak peduli dan tak mencintainya. Dua saudaranya Cakra Rahel juga jahat padanya.
Semua perlakuan tidak adil itu Ruby dapatkan karena dirinya dinilai sebagai gadis penyakitan imun tubuh Ruby lemah. Lah selalu saja jatuh sakit, dan keluarga Sanders menganggap Ruby adalah beban keluarga Ruby tak memiliki guna. Ruby menyembunyikan wajah basahnya di antara kedua kakinya, ia menangis sampai bahunya bergetar. Gadis itu meluapkan segala kesakitan hati maupun raganya saat ini melalui air mata. Tanpa menyadari, sepasang netra tajam sudah mengawasinya dari tadi. MR, pria itu menghentikan mobilnya saat melewati jalanan dan melihat seseorang menangis sendirian di halte bus. Netranya menajam ketika mengenali gadis itu adalah Ruby. MR tak berniat menghampiri gadis yang merupakan adik Cakra itu. Lah hanya diam di dalam mobil dengan terus memperhatikan Ruby yang masih menangis. Merasa tidak ada perubahan, MR menyalakan mobilnya dan berlalu pergi dari sana. Lah melesatkan mobil sport itu begitu kencang dan menekan dalam gas, hingga menimbulkan suara raungan yang keras tepat di depan halte. 1. MR tertawa puas saat bisa melihat wajah Ruby yang terperanjat dari kaca spion mobilnya, dan setelahnya MR pun berlalu begitu saja. 2. Tangis Ruby seketika terhenti, karena suara raungan mesin. Lah menatap tajam mobil sport yang sepertinya memang sengaja mengagetkannya. Ruby tidak tahu itu mobil siapa. K-12. Ruby mulai merasakan perubahan pada tubuhnya, ia semakin kedinginan diterpa angin malam. Keadaan itu akhirnya memaksa Ruby membawa langkah lemahnya menuju ke sebuah tempat. Kos sahabatnya Iris datang dengan keadaan yang begitu kacau. Iris, gadis yang merupakan sahabat sekaligus teman kampusnya Ruby itu begitu terkejut. Dengan cepat, Iris memapar Ruby ke tempat tidurnya. Apa yang terjadi padamu Ruby? Kenapa kau bisa seperti ini? Wajah Ruby pucat, tubuhnya menggigil dan demam. Iris bisa merasakan tubuh Ruby yang panas setelah ia menyentuh kening Ruby. Siapa yang telah melakukannya? Rahel, kakakmu Cakra, atau momimu? Ruby tak bisa menjawab pertanyaan Iris. Lah merasa semakin lemah dan tidak kuat. Matanya mulai menutup secara perlahan. Dasar keluarga biadab. Bisa-bisanya mereka terus memperlakukanmu seperti ini. Iris geram. Lah bergegas meraih ponsel saat melihat Ruby sudah tidak sadarkan diri. Ia menghubungi kekasihnya meminta bantuan pria itu yang memang memiliki mobil untuk segera membawa Ruby ke rumah sakit. 1. Tepat tengah malam, Ruby dilarikan ke rumah sakit oleh Iris dan Afzal. Gadis itu segera mendapatkan perawatan medis dengan Iris yang setia terus berada di sisi Ruby sahabatnya. Iris tidak mungkin meninggalkan Ruby seorang diri. Lah sangat tahu Ruby tidak memiliki siapa-siapa yang benar-benar peduli pada sahabat dia itu. Iris juga tahu bagaimana sikap keluarga Sanders pada Ruby. Bagi Iris, keluarga Sanders adalah keluarga beracun, keluarga yang menjadi sumber racun dan kejahatan yang terus menghancurkan hidup Ruby selama ini. Di kediaman keluarga Rihat, putra ketiga di keluarga itu baru saja tiba. Enmer baru saja masuk ke dalam rumah dan kedatangannya ternyata sudah ditunggu oleh sang ayah. Dari mana saja kamu? Tanya Regan. Lah melirik jam dinding putranya baru pulang tengah malam seperti ini. Aku hanya pergi bersama teman-temanku, Dat, jawab Emer dengan nada santai. Lah memperlihatkan kesan lelah di wajahnya, agar ayahnya tidak bertanya lebih jauh. Regan memandang putranya dengan tatapan yang tajam, seolah-olah ingin memastikan bahwa Emer sedang tidak menyembunyikan sesuatu. Apa yang kalian lakukan sampai larut malam seperti ini? Tanya Regan lagi, suaranya syarat akan rasa penasaran. Emerald Orlando Rihat, anak ketiga Regan dan Amanda itu memang memiliki sifat yang sedikit degil dan arogan. Terlahir dari keluarga kaya raya, membuat Emer merasa bahwa ia bisa melakukan apa saja yang ia inginkan, tanpa memikirkan konsekuensi yang mungkin saja terjadi, dan ia memiliki sikap percaya diri yang berlebihan.
13. Namun, di balik sifat degilnya itu, Emer masih memiliki rasa takut yang dalam terhadap ayahnya, Regan. La tahu bahwa Regan adalah orang yang sangat berkuasa dan memiliki kontrol ketat atas keluarga dan bisnis mereka, sehingga Emer berusaha untuk tidak melanggar aturan ataupun melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Regan. Kami hanya pergi makan dan bermain game. Tidak ada yang spesial, Dad. Lebih tepatnya Emer gagal melakukan hal yang spesial dan yang paling ia tunggu-tunggu, karena cakra sialan itu malah memberikan padanya gadis penyakitan. Regan menghela napas mendengar jawaban Emer. Kau harus lebih bisa bertanggung jawab dengan waktu, Emer. Kau tidak bisa pulang larut malam seperti ini. Perhatikan kuliahmu, kata Regan dengan nada yang tegas. Emer mengangguk. Sekarang ikut Daddy. Ada yang ingin Daddy bicarakan denganmu. Tanpa menunggu persetujuan Emer, Regan sudah lebih dulu masuk ke dalam ruang kerjanya. Emer mengikuti. La duduk di sofa dan siap mendengarkan apa yang ingin ayahnya katakan. Regan mengungkapkan tentang perjodohan yang akan dilakukan dengan keluarga Sanders. Kenapa aku, Dad? Kenapa tidak Kak Rexy saja yang Daddy jodohkan? Emer menyeret nama kakak pertamanya Rexy Kaisenrihat. Berkenalan saja dulu dengan putri mereka, tambah Regan saat melihat raut keterkejutan dan tak suka Emer. Emer mendesah saat mendengar ayahnya berkata seperti itu. Sia-sia saja menolak, jika Regan sudah memilih dirinya. Emer keluar dari ruang kerja ayahnya setelah mengetahui tentang dirinya yang akan dijodohkan. Sikapnya terbilang santai, meski sempat melontarkan penolakan. Seperti ucapan Regan, ia akan mencoba berkenalan. Saat ingin masuk ke dalam kamarnya, Emer tidak sengaja berpapasan dengan Rexy. La kembali membahas tentang perjodohan yang Regan lakukan. Kenapa Daddy tidak memilih kakak? Kakak putra pertama keluarga ini. Apa jangan-jangan kakak menolaknya? Emer memicing pada pria tampan yang lengannya penuh dengan seni tato itu. Kak Riela juga. Usia kalian sudah matang. Atau Eira saja. Mereka keluarga Sanders mungkin saja memiliki putra. Bahkan kakak dan adik perempuannya pun Emer sebut, kecuali adik bungsunya Rain yang memang baru berusia 10 tahun. 6. Regan memiliki dua anak di atas Emer, Rexy dan Riela. Usia mereka 27 dan 26 tahun, usia yang sudah sangat pas untuk menikah. Sedangkan Eira, ia berada 1 tahun di bawah Emer. Tapi Regan malah memilih Emer yang masih berusia 24 tahun untuk dijodohkan dengan putri keluarga Sanders. Entah karena apa. Karena di antara kami, hanya kau yang terlihat tidak sabaran ingin kawin. Rexy tersenyum miring saat netra Emer melotot. Laber lalu pergi meninggalkan adiknya itu. 1. Tidak mungkin. Emer seketika risau. Apakah Rexy mengetahui perbuatanku di klub? Mungkinkah kakaknya itu tahu? 14. Keinginannya saat hendak meniduri Ruby. 15. 5 Ruby harus pulang. Pagi hari, kala matahari belum sepenuhnya mampu menerangi bumi, Ruby tersadar. La membuka mata dan mendapati dirinya sudah dirawat di rumah sakit. Pandangannya juga jatuh pada Iris yang terlelap di sebuah kursi. Ruby terharu masih ada Iris, sahabatnya yang sangat peduli padanya. Iris. Panggil Ruby pelan. Mendengar suara, Iris mengerjap, ia membuka mata saat melihat sahabatnya sudah siuman, membenarkan posisi duduk dan langsung meraih tangan Ruby. Ruby, kau sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Tanya Iris penuh kekhawatiran. La bahkan berdiri untuk lebih mendekat pada Ruby. Ruby tersenyum. Aku baik-baik saja, Iris. Terima kasih sudah membantuku. Iris mengangguk. La terlihat lega melihat kondisi Ruby pagi ini. Wajah Ruby sudah tak lagi sepucat saat datang ke kosnya. Siapa yang melakukannya, Ruby? Apa yang keluarga Sanders lakukan kali ini padamu?
Iris bertanya dengan nada geram. La sungguh ingin sekali memberi pelajaran pada keluarga racun itu. Ruby menceritakan semuanya pada Iris. La tak menutupi apapun. Bagaimana Cakra kakaknya begitu tega menyerahkan dirinya sebagai pembayar kekalahan di sebuah klub. Dan Ruby yang sengaja mengguyur tubuhnya dengan air dingin agar bisa terlepas dari niat buruk Emer. Hingga rencana Roger Sanders yang akan menjodohkan putrinya Ruby dengan Tuan Harrison, pria tua yang kaya raya. Gila. Keluargamu semuanya sudah tidak waras. Mereka tidak memiliki otak. Iris tidak tahan untuk tidak mencaci maki keluarga Sanders. Mereka begitu kejam dengan Ruby. Aku pergi dari rumah. Iris mengangguk, ia langsung memeluk Ruby yang menangis. Keputusanmu sudah benar. Tidak ada gunanya hidup dengan orang-orang beracun seperti keluargamu itu. Tidak bisa menghargai dan tak memiliki hati. Kau pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalam tangisnya, Ruby tersenyum teduh. La merasa lebih baik saat mendapatkan dukungan dari Iris. Aku akan selalu mendukungmu, Ruby. Kau tidak sendirian. Iris kian erat memeluk tubuh Ruby. Dua sahabat itu berpelukan, saling menguatkan. Sedari dulu, Iris sudah sering meminta Ruby untuk keluar dari rumah yang tempatnya saja bak istana, tapi tak pernah memberikan rasa bahagia pada sahabatnya. Hanya ada perbuatan semena-mena untuk Ruby, perintah yang sesuka hati, dan akan mencaci di saat Ruby tak berdaya dengan sakitnya. 16. Aku pasti menyulitkanmu dengan biaya rumah sakit. Ruby menatap Iris yang sudah duduk di sisi ranjangnya. Aku akan mencari pekerjaan secepatnya, Iris. Aku akan menggantinya. Kau tidak menganggapku sahabat? Tanya Iris tajam. La tidak suka mendengar perkataan Ruby. Aku tidak pernah menghitung semuanya. Selagi aku ada, aku pasti akan membantumu. Ruby tersentuh. Iris sungguh baik padanya. Sahabatnya itu merupakan gadis rantau, Iris kuliah di kota ini sembari bekerja. La wanita yang begitu mandiri. Bisakah kau membantuku mencari pekerjaan? Tanya Ruby pada Iris. Aku akan berusaha dengan baik, ucap Ruby lagi dengan penuh tekad. La ingin merubah hidupnya. Ruby akan berusaha menjaga dirinya, menjaga kesehatannya agar imun tubuhnya yang lemah tidak menghambat dirinya saat bekerja. Iris tersenyum, ia menggenggam tangan Ruby. Aku pasti akan membantumu mencari pekerjaan yang sesuai denganmu. Kau tenang saja. Iris suka melihat tekad dan semangat yang Ruby perlihatkan. La adalah orang yang akan selalu memberikan dukungan pada Ruby. Dan untuk sementara waktu, sebelum Ruby memulai kehidupan barunya, Iris meminta sahabatnya itu untuk tinggal bersamanya. Jangan pernah kembali lagi ke keluarga Sanders. Namun, tekad besar Ruby itu sepertinya akan menghadapi tantangan juga kesulitan. Karena saat ini, di kediaman keluarga Sanders. Ketika semuanya berkumpul untuk melakukan sarapan, Roger Sanders sudah mencari keberadaan putrinya yang penyakitan itu. Di mana Ruby? Dia belum pulang juga. Roger membuka suara. Dia tidak terlihat dari pagi, Dad. Dia juga tidak membersihkan kamarku, jawab Rahel santai. Biasanya setiap pagi ia akan melihat Ruby sudah sibuk dengan rutinitasnya membersihkan rumah, termasuk isi dalam kamarnya. Roger menatap istrinya, membuat Sinta lekas meminta salah satu pelayan untuk memeriksa kamar Ruby. Nona Ruby tidak ada di kamarnya, Nyonya, lapor pelayan itu pada Sinta dan mereka semua yang berada di meja makan bisa mendengarnya. Mungkin dia ketagihan menjual dirinya di klub, ucap Rahel dengan tertawa. Atau jangan-jangan dia mati karena kelelahan melayani teman kakak. Meski kesal mengingat Cakra yang menyerahkan Ruby pada Emer, tapi Rahel tetap terkekeh geli saat membayangkan Ruby yang penyakitan dan tidak bisa apa-apa itu digauli. Cakra juga ikut tertawa mendengar ucapan Rahel. Adiknya Ruby itu hanya menang paras karena memiliki wajah yang sangat cantik,
selebihnya Ruby tidaklah berguna. Makanya ia menyerahkannya pada Emer. 4. Daddy tidak mau tahu. Ruby harus ada di rumah. Tuan Harrison menginginkan adanya lamaran sebelum ia menikah dengan Ruby. Kenapa seperti itu, Dad? Sinta menatap suaminya. La tidak ingin repot jika harus mempersiapkan acara untuk Ruby. Langsung menikah saja. Dan terima semua yang diberikan Tuan Harrison. Roger terlihat mendesah frustasi. Itu juga yang ia inginkan, Ruby langsung menikah dengan Tuan Harrison tanpa adanya lamaran. Karena Roger juga harus mempersiapkan acara untuk menyambut kedatangan keluarga Rihat. Sangat tidak mungkin jika acara lamaran kedua putrinya diadakan bersamaan, kan? 17. Tuan Harrison yang menginginkannya. Dan aku terpaksa mengatur lamaran itu secepat mungkin. Pekan depan kita sudah akan menyambut kedatangan keluarga Rihat. Sekretaris keluarga mereka sudah menghubungiku dan memberikan jadwal kedatangan. Lamaranku tidak bersamaan dengan Ruby, kan Dad? Aku tidak mau itu. Ucap Rahel penuh penekanan. La tidak ingin itu terjadi. Kehadiran Ruby hanya akan merusak acaranya. Daddy akan menyambut cepat Tuan Harrison besok. La memiliki jadwal kunjungan bisnis beberapa hari ke depan. Akan sulit mengatur jadwal bersamanya, beritahu Roger pada istri dan anak-anaknya. Jadi pastikan Ruby pulang hari ini. Roger menatap Cakra dan bisa melihat putranya itu yang mengangguk. Ruby pasti akan pulang, Dad. Dia tidak akan bisa berbuat apapun di luar sana jika sedang sakit. Tidak akan ada yang mau menolong gadis lemah dan penyakitan sepertinya. 2. Roger mengangguk atas ucapan istrinya. La bisa lebih tenang. Rencananya yang sudah tersusun rapi untuk menyambut Tuan Harrison serta kedatangan keluarga Rihat sepertinya akan berjalan sesuai keinginannya. Pertunangan kedua putrinya bersama orang-orang hebat akan segera terrealisasi. 18. 6. Mencari keberadaan Ruby. Dan keesokan hari pun tiba. Pertunangan Ruby yang sudah diatur oleh Roger akan berlangsung hari ini di kediaman keluarga Sanders. Acara pertunangan diadakan secara tertutup dengan hanya jamuan makan mewah yang Sinta sudah persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuan Harrison bersama asistennya. Semua itu dilakukan karena Roger dan Sinta tidak ingin orang-orang tahu tentang Ruby sebagai putri mereka. Mereka lebih memilih akan mempersiapkan acara yang lebih besar untuk Rahel nanti saat bertunangan dengan putra keluarga Rihat. Dad, Tuan Harrison dan asistennya sudah tiba. Sinta masuk ke ruang kerja suaminya dan mendapati Roger tengah menelpon seseorang dengan nada marah. Daddy tidak mau tahu. Kau harus menemukan Ruby hari ini juga. Cari ke semua tempat dan segera bawa anak penyakitan itu pulang. Roger mematikan sambungan teleponnya kasar. La mengumpat marah karena ternyata Cakra belum juga menemukan keberadaan Ruby. Mereka mengira Ruby akan pulang ke rumah semalam, tapi nyatanya hingga hari berganti pun Ruby sama sekali tidak menampakkan dirinya di kediaman keluarga Sanders. Sebagai orang yang telah membawa Ruby terakhir kali, Cakra terpaksa harus mencari adiknya yang penyakitan itu. Pagi-pagi sekali ia sudah harus berkeliaran ke sana kemari mencari keberadaan Ruby. Sinta mendekat pada Roger, ia mengusap punggung pria itu untuk menenangkan. Kau sudah membawa Tuan Harrison masuk? Tanya Roger masih dengan usahanya mengontrol emosi. La bisa melihat istrinya memberikan anggukan Tuan Harrison sudah berada di ruang tamu. Ayo, kita harus menyambutnya. Tapi bagaimana dengan Ruby, Dad? Dia belum pulang. Cakra sedang mencarinya. Dia pasti bisa menemukan anak itu. Roger segera keluar dari ruang kerjanya bersama Sinta. Mereka harus menyambut kedatangan Tuan Harrison selagi Cakra masih mencari Ruby. Jangan sampai pria tua itu tahu bahwa gadis yang akan dijodohkan dengannya saat ini malah menghilang. Bisa-bisa Roger akan terkena masalah karena sudah menyinggung Tuan Harrison. Sementara itu, Cakra yang baru menyambangi klub malam,
tempat ia terakhir kali menyeret dan menyerahkan rubi pada Emer, tidak jua menemukan keberadaan adiknya itu. Sialan! Kau hanya menyulitkanku saja. Dasar tidak berguna. Cakra berdecak, ia segera masuk ke dalam mobil dan segera melajukannya. Tujuan Cakra kali ini adalah kampus Ruby. Cakra berpikir, bisa jadi Ruby sebenarnya sudah pulang ke rumah dan pergi pagi-pagi sekali ke kampus karena adiknya itu yang kesal setelah ia serahkan kepada Emer. Saat tiba di kampus Ruby, Cakra langsung turun dan mencari-cari keberadaan adiknya itu dengan tidak tentu arah. Ruby dan Rache adik kesayangannya berkuliah di kampus yang berbeda. Jika Rahel berkuliah di tempat bergengsi, maka tidak dengan Ruby. Ruby hanya berkuliah di tempat biasa, tapi gadis itu begitu bahagia karena Roger mengizinkannya untuk kuliah meski dengan syarat Ruby harus terus patuh pada perintahnya. 19. Cakra ternyata tetap tidak menemukan Ruby di kampusnya. Pria itu pun langsung pergi dari sana. Di jalan, belum jauh ia meninggalkan kampus Ruby, mobil Cakra berpapasan dengan mobil Rahel yang ternyata juga tengah mencari Ruby. Aku sudah memeriksa kelasnya. Dia tidak masuk hari ini, kata Cakra penuh kekesalan. La merasa lelah karena sudah mencari adiknya yang penyakitan itu kemana-mana. Mommy juga memintaku untuk mencarinya. Mommy bilang Tuan Harrison sudah datang, Kak. Bagaimana jika Ruby tidak ditemukan? 2J. Cakra terdiam. La mengacak rambutnya, pusing karena tidak menemukan Ruby. Dadinya Roger bisa mendapatkan masalah dari Tuan Harrison, dan jika itu terjadi, Cakra pastinya juga akan kena getahnya. Atau jangan-jangan Ruby ada di Cakra. Ucapan Rahel tidak selesai saat seseorang datang dan tiba-tiba mencela pembicaraan ia dan kakaknya. Rahel dan Cakra menoleh pada Emer yang keluar dari dalam mobil spotnya dan menghampiri mereka dengan tatapan elang yang terarah pada Cakra. Kak Emer. Rahel tersenyum sumringah ketika melihat Emer ada di depan matanya. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Benak Rahel takjub saat menatap wajah tampan itu lebih dekat. La bergegas merapikan tatanan rambutnya agar bisa mencuri perhatian pria yang akan menjadi calon tunangannya itu. Namun, Emer sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Rahel. Tatapan tajamnya hanya terarah pada Cakra sialan yang sudah menipunya. Emer benar-benar merasa kesal pada Cakra, ia pikir, ia akan bertemu dengan Cakra di klub malam dan memberikan pria itu pelajaran di sana, tapi ternyata alam tengah berpihak padanya. Emer lebih cepat bertemu Cakra, ia tidak sengaja melihat Cakra sedang berbicara dengan seseorang di pinggir jalan. Membuat Emer dengan cepat menghampiri. Beraninya kau menipuku dengan menyerahkan gadis bervirus itu. Baru mendekat, Emer sudah langsung mencengkram kerah kemeja Cakra dengan begitu kuat. Kau tidak tahu, kau sedang berurusan dengan siapa, hah? Cakra merasa tercekik. Ia berusaha menyingkirkan tangan Emer. Begitu juga dengan Rahel, yang sangat terkejut ketika Emer ternyata menyerang kakaknya. Lepas, Kak Emer. Lepaskan Kak Cakra. Dia adalah calon kakak iparmu. Dek. Emer menoleh dan menatap tajam pada Rahel. Apa maksud ucapan Rahel? Kak Cakra adalah kakakku. Dia putra pertama keluarga Sanders. 20. Cengkraman Emer seketika terlepas. Cakra putra keluarga Sanders. Keluarga yang akan menjalin perjodohan dengan keluarganya. Dan Rahel adalah gadis yang akan bertunangan dengannya. Berarti kau. Rahel tersenyum menawan. Aku putri keluarga Sanders. Putri yang akan dijodohkan denganmu, jelas Rahel semakin melebarkan senyum bahagianya pada Emer. Emer tampak linglung. La tahu Cakra dan Rahel adalah adik kakak, karena itu saat Cakra menantang dirinya, Emer meminta Cakra menyerahkan adiknya jika ia bisa mengalahkan Cakra dalam permainan biliar. Cakra dan Emer sebenarnya memiliki persaingan yang sudah lama sama-sama ingin membuktikan diri sebagai yang terkuat di antara teman-teman mereka di klub.
Cakra yang begitu haus akan pengakuan pun dengan percaya diri menantang Emer, tapi Cakra ternyata salah perhitungan dan harus membayar harga yang mahal dengan mengorbankan Ruby. Emer mengerjap, dan lekas mengkondisikan eksperinya. Bisa-bisanya ia tidak mengetahui jika Rahel berasal dari keluarga Sanders. Dan Cakra, Emer menatap Cakra semakin tajam. Pria sialan ini akan menjadi bagian dari keluarganya. Astaga! Sepertinya ayahnya Regan telah salah memilihkannya kakak ipar. Emer juga menatap pada Rahel, ia tersenyum samar karena ternyata Rahel lah yang akan menjadi tunangannya. Kalau tahu begini, Emer tidak akan repot-repot meladeni keangkuhan Cakra, ia akan tetap bisa meniduri Rahel. Tapi kau tetap menipuku, tekan Emer kembali pada Cakra. Sekarang kau tahu, kan? Kau sedang berhadapan dengan siapa? Glek. Cakra merasa sulit menelan saliva. Telah salah mencari lawan, Emer ternyata putra dari keluarga Rihat sang penguasa. Sudah Kak Emer. Tidak lama lagi kita akan menjadi keluarga, jadi hentikan pertikaian ini. Rahel memutus tatapan tajam yang terus Emer layangkan pada Cakra. Kak, kita harus segera pulang. Mommy terus menghubungiku. Rahel memperlihatkan ponselnya yang terus dihubungi oleh Sinta. La juga membisikkan sesuatu pada Cakra, kemungkinan di mana mereka bisa menemukan Ruby saat ini. Rahel masih sempat berpamitan dengan penuh senyum pada calon tunangannya Emer. Setelahnya, mereka langsung pergi untuk mencari Ruby. Berani sekali mereka meninggalkanku lebih dulu. Cek. Decak Emer melihat dua mobil berlalu meninggalkannya. Kau tampak bahagia sekali karena akan bertunangan dengan gadis yang kau inginkan, ya. Dek. Emer memutar tubuhnya dan netranya langsung membola ketika melihat siapa yang ada di belakangnya. Kau, gadis bervirus. 21. 7. Ruby mengancam Emerald. Setelah siuman, Ruby memutuskan untuk segera keluar dari rumah sakit. Kondisinya sudah membaik setelah mendapatkan penanganan yang cepat dari dokter. Iris jelas menentang keputusan sahabatnya itu. Bagi Iris, Ruby masih perlu mendapatkan perawatan sampai kondisinya benar-benar pulih. Aku sudah menghabiskan 2 botol infus, Iris. Aku merasa jauh lebih baik sekarang, Ruby meyakinkan sahabatnya itu. Ia tersenyum menatap pada Iris. Hingga akhirnya Iris tak dapat lagi mencegah keinginan Ruby. Iris tahu, pasti Ruby tidak enak hati dengannya tentang biaya rumah sakit yang ditanggung seluruhnya oleh Iris. Padahal Iris sama sekali tidak keberatan, ia tulus membantu sahabatnya itu. Tapi itulah Ruby. Selama ini ia tumbuh dalam keadaan yang terbiasa menahan, tidak pernah menuntut apa-apa, apalagi berani untuk mengatakan sesuatu yang ia inginkan dan butuhkan. Ruby dipaksa kuat dalam diamnya dan ketidakberdayanya, Ruby juga takut jika sampai merepotkan keluarganya. Meski pada akhirnya ia selalu menelan kenyataan pahit, ia tetaplah dianggap beban, selalu dikecewakan dan tidak pernah dihargai apalagi dicintai. Ruby dan Iris akhirnya meninggalkan rumah sakit pagi itu. Mereka menuju kos Iris, dan dalam perjalanan ke sana, Ruby sempat meminta agar mereka singgah ke kampus. Ruby akan mengambil barang pribadinya yang ada di loker kampus. Namun, saat baru saja turun dari kendaraan umum bersama Iris, Ruby terkejut melihat keberadaan Cakra dan Rahel di sekitar kampusnya. Dan lebih terkejut lagi Ruby saat melihat Emer juga ada di sana. Mereka mencarimu. Ruby menggeleng dengan pertanyaan Iris. Mereka bersembunyi di balik tembok pagar kampus, mendengarkan semuanya tentang Cakra dan Rahel yang ternyata mencarinya karena kedatangan Tuan Harrison. Jadi pertunanganmu hari ini. Kaget Iris ketika mendengar ucapan Rahel dan Cakra. Siapa pria tampan itu? Tanya Iris ketika melihat kehadiran Emer. Ruby tak menjawab, ia tersenyum pahit dalam hati. La mengira Cakra dan Rahel mencarinya karena khawatir setelah ia tidak pulang semalaman, atau setidaknya, Dedi dan mominya yang meminta,
tapi ternyata tidak. Ruby lekas mengusap matanya. La memang tidak menginginkan apa-apa, yang ia inginkan hanya cinta dari keluarganya. Dan kini, untuk Ruby itu adalah sesuatu yang kian tak mungkin, ia tidak akan pernah mendapatkan cinta dari keluarganya. Ruby dan Iris terus diam berada di balik tembok dan mendengarkan semuanya. Ruby kini juga mengetahui bahwa Emer, pria yang sempat ingin melecehkannya, ternyata calon tunangan Rachel. Hati Ruby kian tertawa bodoh, ia merasa semakin dipermainkan oleh Cakra, Rachel dan juga Emer. 22. Kau mau kemana? Kaget Iris saat Ruby memilih keluar dari persembunyian mereka dan berhadapan dengan Emer setelah kepergian Cakra dan Rachel. Kau tampak bahagia sekali karena akan bertunangan dengan gadis yang kau inginkan, iya. Ucap Ruby terdengar menohok. Dek. Emer berbalik dan terkejut saat melihat Ruby ada di belakangnya. Kau, gadis bervirus. Ruby tersenyum sinis. Emer terus menyebutnya sebagai gadis virus setelah pria itu gagal menidurinya. Padahal sebelum Ruby bersin dan flu, Emer tampak begitu bersemangat dan sangat bergairah saat menciumnya. Mengingat semua itu, Ruby seketika merasa jijik dan marah. Tangannya mengepal erat. Ya, gadis bervirus kesayanganmu ini adalah calon tunanganmu, ucap Ruby penuh penekanan. Yang seketika membuat Emer tergelak dan Iris yang berada di samping Ruby juga keheranan. Iris memperhatikan sahabatnya. Bukankah orang tua Ruby yang tiran itu akan menjodohkan Ruby dengan Tuan Harrison? Dan Emer adalah calon tunangan Rachel, itu yang tadi Iris dengar. Bukan berarti Iris setuju dengan yang dilakukan oleh orang tua Ruby. La terkejut serta juga tak mengerti dengan apa maksud ucapan Ruby. Aku memaklumi ketika semua wanita memang mudah tertarik pada pesonaku. Tapi kau, gadis bervirus. Tunjuk Emer pada Ruby yang berdiri di hadapannya. Jangan harap. Bahkan untuk menaruh rasa suka sedikit saja padaku, tidak akan aku biarkan, tekan Emer begitu tajam. Ruby hanya diam. Tangannya terus mengepal. Apa yang aku katakan pasti akan terjadi. Dan apa yang aku inginkan pasti akan aku dapatkan, mulai detik ini, tekad Ruby besar. Emer melebarkan bola matanya. Amarah pria itu terpancing. Namun, seketika itu juga lenyap saat mendengar apa yang Ruby katakan selanjutnya.